Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saat ini beribadah di rumah secara live streaming, marilah kita sama-sama beribadah dan kita ikuti sesuai dengan tata ibadah yang disiapkan oleh gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah pesta sukacita bagi semua orang Kristen, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan, Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. kenaikan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, khususnya pandemi COVID-19. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami, mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 98 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 101 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mengasihi, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon kasihanilah kami, karena kami sering menduakan hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah mengatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Namun kami tergoda untuk memperlakukan hal-hal yang duniawi menjadi tumpuan harapan kami. Kami tidak setia kepadamu pada setiap waktu dan keadaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami lebih kasih dan lebih yakin kepadamu daripada yang lain. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 666 ayat 4. Kita harus bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus, supaya makin banyak orang percaya Sang Penebus, percaya Sang Penebus. Malam telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 769 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ku percaya
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan. Marilah kita dengarkan pemberitahuan hari ini, Kamis 13 Mei 2021. Nama ibadah hari ini adalah ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus, tema menjadi saksi Kristus, diambil dari Lukas 24, dan diadakan kebaktian yaitu A. Kebaktian pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. B. Kebaktian siang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. C. Kebaktian sore pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian pemberitahuan untuk kita. Mari kita menyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama dan kedua dari buku nyanyian nomor 519 ayat 1 dan seterusnya. Siapakah yang mau diutus memberi
Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua setialah berbicara, setialah pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan saat ini, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang beribadah di rumah pada sore hari ini, saya menyampaikan kepada kita semua selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan shalom untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat bersukacita bagi orang percaya, bagi kita semua. Kalau ditanya siapa yang bersukacita di antara kita saat ini, pasti semua kita mengatakan kita bersukacita karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati kembali Yesus yang naik ke surga itu. Yesus yang naik ke surga dengan satu tugas yang baru, dengan satu tujuan yang baru untuk menyediakan tempat bagiku, bagimu, bagi semua orang yang percaya kepadanya.
Dan hari ini firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita rayakan hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sama pentingnya dengan semua peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, baik kelahirannya, kematiannya, maupun kebangkitannya. Sebab satu peristiwa ke peristiwa berikutnya itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Semua peristiwa itu merupakan mata rantai yang tidak dipisahkan, yang tidak dapat dipisahkan, yang tidak dapat dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya itu. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu juga adalah bagian dari sejarah dan tindakan karya perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian itu. Sebab tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka peristiwa dan pelayanan apapun yang telah dikerjakan oleh Tuhan, yang telah dilakukan sepanjang kehidupannya di dunia ini akan menjadi sia-sia atau tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh karena itu peristiwa penyelamatan itu disempurnakan, diselesaikan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, perlu kita untuk memahami apa arti, apa makna dan tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya dalam kehidupan kita sekarang maupun kehidupan untuk masa yang akan datang. Kita melihat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka nyatalah bagi kita, maka nyatalah bagi dunia ini bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan dan Raja. Dia berkuasa di dunia, dia juga memiliki kuasa penuh di sorga. Dia memiliki kemuliaan, dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang suci, dia adalah Tuhan dan Raja. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini mau mengajak kita untuk mengaku bahwa sesungguhnya memang Dia adalah Tuhan dan Raja yang tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Sebab kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, kekudusan itu adalah milik dari Tuhan yang kita imani, milik dari Tuhan yang kita percayai itu. Lalu kemudian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang terbaik bagi kehidupan orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan sesuatu yang istimewa, yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sorga yang kekal. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang istimewa, yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita garis bawahi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu,
Karena kita telah menggarisbawahi setiap orang yang percaya kepadanya, maka ajakan firman Tuhan hari ini, tetaplah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Supaya kita menjadi bagian dari orang yang telah disediakan tempat yang istimewa, tempat yang terbaik oleh Tuhan kita itu. Setialah dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Hendaklah engkau setia sampai akhir, maka mahkota kehidupan dalam surgawi yang Tuhan sediakan itu akan menjadi milik kita. Lalu kemudian dia akan datang dari sana. Dia akan datang dari surga. Setelah dia menyediakan tempat bagi kita semua orang yang setia percaya kepadanya, dia akan datang untuk apa? Menjemput kita. Membawa kita. Yang setia tadi, yang percaya tadi, yang beriman teguh tadi, yang kuat dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, dalam keyakinan dan iman percayanya kepada Tuhan. Dia akan membawa kita memasuki surga yang kekal itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Tuhan dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Jadi Tuhan yang menjanjikan itu kepada kita. Ketika dia naik ke surga, tempat sudah tersedia bagi kita semua, lalu dia akan datang untuk membawa kita ke surga yang penuh dengan sukacita itu. Di mana Tuhan berada, maka kita pun akan berada di sana. Ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu begitu mencintai, begitu mengasihi kita, orang-orang yang setia percaya kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita demikian saja, termasuk murid-muridnya itu. Ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-murid itu demikian, seperti ayam kehilangan induknya. Justru ketika Yesus naik ke surga, mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus yang dia janjikan kepada murid-muridnya, sehingga semangat menjadi saksi-saksi Kristus itu semakin menyala-nyala. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus naik ke surga, tetapi dia menjanjikan Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada murid-muridnya, supaya dengan Roh Kudus itu murid-murid diperlengkapi, dikuatkan untuk melakukan persuruan, perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan para murid ketika itu. Ketakutan itu menjadi berani. Ya. Dangadong bebiar ni roha dinasida. Semangat mereka untuk menjadi saksi Kristus yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia tidak pernah putus-putusnya. Mereka semakin gigih, mereka semakin heran, mereka semakin hebat dalam mewartakan kabar baik, kabar sukacita, berita tentang Tuhan itu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, pengajarannya, khotbahnya, keajaiban, mujizat, apa yang diperbuat oleh Tuhan, itu menjadi pusat pemberitaan daripada murid-muridnya ketika mereka mengaku diri adalah sebagai saksi-saksi Kristus. Dan itu yang akan kita peringati kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka nanti kita juga akan memperingati hari turunnya Roh Kudus itu, Pentakosta itu. Sehingga lewat Roh Kudus itu setiap orang percaya semakin dikuatkan dari waktu ke waktu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu hal yang sangat penting dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya pun yang sampai saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai orang percaya. Jadi tugas perintah yang diberikan oleh Tuhan pada saat dia naik ke surga itu tidak lagi hanya menjadi tugas daripada murid-muridnya ketika itu, tetapi pun juga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yaitu menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau murid-murid pada zamannya memang mereka bergerak, dimulai dari Yerusalem, dimulai dari lingkungan sekitar mereka, dimulai dari tempat di mana mereka berada, lalu kemudian bergerak sampai ke ujung bumi. Pun ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah berbagai peristiwa, berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai duka, berbagai suka yang kita hadapi setiap harinya dari waktu ke waktu. Tetapi satu hal mungkin yang harus kita garis bawahi juga adalah ketika kita mau menjadi saksi Kristus, yang sangat diperlukan itu adalah ketulusan dan kerelaan hati tanpa paksaan apapun, tanpa tekanan apapun, tetapi memang berangkat dari ketulusan dan kerelaan hati kita. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah tahu, sudah menikmati, sudah merasakan, sudah menerima, sudah menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana Tuhan membuat kehidupan kita ini sungguh amat baik. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menopang kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan berkarya hari lepas hari di dalam kehidupan kita ini. Dan itu yang membuat kita, sehingga kita rela untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena Kristus sudah lebih dulu berbuat banyak di dalam kehidupan kita ini. Aku bersaksi, aku mewartakan, aku melakukan, aku berbuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah lebih dulu melakukannya bagi kita semua. Sesungguhnya ini yang harus tertanam dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena itu ketika kita menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, mewartakan kabar baik itu, yang kita andalkan itu bukanlah kemampuan kita. Sebab kemampuan kita itu tidak akan mampu membuat kita menjadi saksi-saksi Kristus yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, keahlian kita berkata-kata secara khusus, maka sesungguhnya itu tidak akan berarti di hadapan Tuhan, sebab kita akan jatuh kepada kesombongan. Karenanya dalam mewartakan, memberitakan Injil Tuhan itu sesungguhnya lebih banyaklah ini menjadi kesaksian nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam komunikasi kita, dalam hubungan kita sehari-harinya dengan orang-orang, dengan siapapun. Oleh karenanya memang tidak semua memiliki kemampuan ataupun talenta menjadi pemberita-pemberita kabar baik, menjadi gembala-gembala Tuhan di tengah-tengah bait Allah. So, bagaimana kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Firman Tuhan mengajak kita, bagaimana kita sungguh-sungguh lebih menyaksikan Tuhan itu lewat kehidupan kita sehari-harinya.
Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tim kerja kita, dengan tetangga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Jadi tindakan kita lebih banyak benar-benar menyaksikan bahwa kita ini adalah pemberita-pemberita Injil Tuhan. Kita ini adalah saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita. Tetapi kita harus mengandalkan Roh Tuhan yang dicurahkan kepada kita masing-masing. Bagaimana kita memang dalam roh yang diberikan Tuhan itu mampu menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karenanya kita lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh itu kepada kita. Kemana kita dituntun oleh roh itu, kemana kita diarahkan oleh roh itu, apa yang harus kita perbuat sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan melalui rohnya itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk menolak, menjadi pewarta, menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita ini. Sama seperti murid-murid itu memulai dari Yerusalem, maka kita juga diajak memulainya dari diri kita masing-masing. Ketika kita banyak mewartakan Injil Tuhan kepada orang lain, tapi diri kita tidak menerima, tidak menghidupi, tidak benar-benar menjadi saksi Tuhan, maka hambarlah apa yang kita wartakan kepada orang lain. Karena itu memang mulai dari diri sendiri. Memulainya dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di mana aku berada? Aku saat ini, keluargaku, lingkungan pekerjaanku, lingkungan di mana aku ada, lalu kemudian keluar dari aku. Tentunya bagi banyak orang atau mungkin kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat sulit kita kerjakan. Sangat berat kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Iya jika kita hanya mengandalkan diri kita masing-masing. Iya jika kita mengandalkan keakuan kita. Iya jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Iya jika kita bersikap sombong di hadapan Tuhan. Oleh karenanya memang ketulusan hati, kesediaan kita yang sungguh-sungguh itu di hadapan Tuhan. Lalu ketika Tuhan melihat ketulusan dan kesediaan hati kita masing-masing, maka kita akan diperlengkapi oleh roh itu. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Maka Tuhan akan memampukan kita masing-masing di mana kita berada untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bagi Tuhan sesungguhnya tidak ada yang berat kalau kita mau keluar dari keakuan kita. Bagi Tuhan sesungguhnya tidak ada yang sulit jika kita mau keluar dari keegoisan kita masing-masing. Bagi Tuhan sesungguhnya semua bisa kita kerjakan jika kita membiarkan roh itu yang memimpin kehidupan kita. Jika kita membiarkan roh itu yang menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika hari ini kita mendapatkan perintah daripada Tuhan kita itu, sekarang kita harus sungguh-sungguh menanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya menjadi saksi Kristus itu bukan pilihan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi saksi Kristus itu bukan pilihan, tetapi justru menjadi saksi Kristus itu adalah keharusan. Sebagai orang percaya, pengikut Tuhan, kita harus menjadi saksi-saksinya di dalam kehidupan kita ini. Jadi bukan pilihan,
Kalau aku nggak suka ya udah gitu. Enggak. Aku tidak mau menjadi saksi Kristus, enggak. Tapi bagi setiap orang percaya ini menjadi keharusan. Ketika kita beriman kepadanya, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengenalnya di dalam kehidupan kita ini, maka tidak ada alasan untuk tidak menjadi saksi Kristus. Kita sudah mengenalnya. Kita sudah menerima keselamatan daripadanya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah disediakan tempat yang istimewa, kita sudah dikasihinya demikian dalam, demikian besar. Lalu mengapa kita tidak siap sedia menjadi saksinya di dalam kehidupan kita ini? Jadilah saksi Kristus, jadilah saksi-saksi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Datanglah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memperlengkapi kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini, yang mengajak kami supaya kami bersedia menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Walau terkadang kami merasa berat karena kami lebih banyak mengandalkan diri kami masing-masing. Kami lebih banyak mengandalkan kemampuan kami. Tetapi Engkau mengatakan kepada kami, hanya Engkau yang dapat memperlengkapi kami, sehingga kami benar-benar menjadi saksi Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh penuh dengan ketulusan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Walau begitu banyak tantangan yang kami hadapi, ketika kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan ini, biarlah Roh Kudus-Mu itu yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak menjadi lemah, agar kami tidak menjadi lengah, agar kami tidak menjadi khawatir di dalam kehidupan kami ini, tetapi justru kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu itu yang selalu menemani kami hari lepas hari, sehingga lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat kehidupan kami, kami sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah dan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang tetap menjagai dan melindungi di tengah-tengah situasi sulit yang masih kami hadapi sampai sekarang ini, pandemi COVID-19. Yang kami tidak tahu bila mana ini akan berakhir, tapi kami percaya kami akan tetap mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, dan situasi apapun, keadaan apapun, sesulit apapun tidak akan menghalangi kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang terbaring oleh karena sakit penyakit di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu untuk menjamah mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan. Lewat setiap usaha yang dilakukan oleh dokter, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan istirahat mereka, Engkau memberkati itu supaya mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita.
Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita melakukan perintah agung dari Tuhan Yesus. Hendaklah kita semangat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dengan totalitas kehidupan kita, sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini,
agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.